tandanya pastor? Gangguan kecemasan tuh kayak gini saudaraku. Cemas yang berlebihan dan tidak terkendali gitu. Dan itu di dalam banyak titik gitu. Dalam banyak bagian. Sampai di satu titik ya saudara, kalau itu terus dibiarkan, next selanjutnya tuh jadi kayak gak ada nafsu makan Pak. Gangguan dari sisi saudara kayak udah gak nafsu aja makan gitu. Pernah gak? Saya tahu di Jogja ini kulinernya keren-keren saudara. Kemarin saya jalan-jalan, kangen makanan Jogja kayak gitu kan saudaraku. Tapi orang yang ada di dalam keadaan tertekan ya saudaraku, kadang kita pergi aja kayak gak pengen loh, mau makan apa aja gak pengen gitu. Sebagian mungkin gak seperti itu, malah sebagian saudaraku, karena saudara kayak ada yang kosong dalam diri saudara, you are craving for more. Justru kalau stres saudara makannya banyak gitu saudaraku. Dan itu kalau saudara teruskan terus sampai di satu titik tertentu saudaraku, itu depresi. Depresi itu apa ya saudaraku? Kesedihan dalam waktu yang panjang. Terus menerus. Itu membawa saudara pada rasa putus asa. Itu kalau diterusin lagi, saudara itu kayak merasa tidak berharga gitu. Gak ada motivasi untuk melakukan sesuatu. Pernah nggak kayak just nggak kepengen ngapa-ngapa gitu? Apa yang biasanya saudara seneng lakukan kayak saudara udah kayak nggak tertarik. Bangun tidur tuh rasanya badan udah capek semua dan kayaknya cuman pengen tidur aja gitu. Itu kalau saudara teruskan ya saudaraku, berlanjut lagi. Salah satu ya saudara, ciri-cirinya yang lain saudaraku, kita itu nggak bisa kayak fokus gitu. Gagal fokus ya kalau bahasa saya, pikiran kita itu jadi nggak jernih aja gitu. Yang ada tuh serba ketakutan. Akhirnya saudara pernah nggak berpikir, kok orang ini kok ngambil satu keputusan kok nggak masuk akal ya? Karena udah nggak bisa ngelihat jernih Bu, tabrak. Pemikirannya sudah tidak bisa jernih. Bahkan sebagian ya saudara sampai pada tahap tertentu, saya tuh pernah loh saudaraku ngalami ya. Saya tuh termasuk orang yang apa? I love being with people gitu. Saya suka aja ketemu orang, saudaraku. To be honest, saya tuh nggak keberatan. Saya tuh senang ketemu orang. I love people, basically. Tapi saya tuh pernah loh, saudaraku, bukan karena orangnya, enggak gitu. Tapi rasanya tuh kayak pengen sembunyi aja gitu. Nggak kepengen ketemu siapa-siapa aja. Just wanna be alone. Gitu. Ada yang pernah ngalami seperti itu? Saya melihat kepala yang terang. Satu ketika ya saudaraku, saya ada di dalam satu keadaan yang so depresi ya saudara. Saya tuh pernah waktu itu, Pak Jo tuh sampai kaget ketika menemukan saya ya saudara. I just want to be alone, begitu rupa ya saudara. Saya cari meja, saya meringkuk di ujung meja, saya diam di sana lama, just don't wanna do anything. Saya nggak tahu apa pernah saudara, bagi yang pernah ngalami tahu apa yang saya katakan. Kadang kalau nggak hati-hati bahkan ya saudara, saudara bisa yang kayak jalan di tempat yang tinggi gitu ya. Saudara nengok ke bawah gitu dan saudara berpikir, rasanya kayak apa ya kalau terjun ke bawah. Ada orang-orang ya, sakitnya yang di sini tuh begitu rupa ya saudara, sampai saudara tuh gak bisa nanggung itu. Saudara kepengen rasa sakit itu bisa dirasakan di tubuh yang saudara bisa lihat. Kalau ada di antara saudara, if you are here, kalau saudara ngalami apa yang saya katakan, izinkan saya mengatakan ini, please jangan diabaikan. Your soul is crying out for help. Jiwamu berteriak minta tolong, saudara. Hari ini kalau itu yang saudara rasakan, doa saya reaching out to him. Doa saya, Tuhan yang sama yang sudah pernah menangkap saya. Tuhan yang sama yang menyelamatkan hidup saya dari semua pengalaman itu. Doa saya, Tuhan yang sama menangkap engkau dimanapun engkau berada.
Bahkan engkau yang sempat bersembunyi, engkau yang sempat lari dari Tuhan. Dimanapun engkau duduk, saya berdoa. Engkau jumpa dengan sahabat baik saya yang sudah memulihkan hidup saya. Jadi atas hidupmu. Pastor, what should I do? Kalau itu yang saya alami, apa yang harus saya lakukan? Saya akan bagikan 4 poin, saudaraku. Itu sebabnya diberi judul Medicine for your soul, obat bagi jiwamu. Kalau itu yang kau alami yang pertama, saudara, boleh enggak sih? Yuk beranikan diri, jujur pada dirimu sendiri. Kadang enggak segampang itu loh Bu, ngomong saya tidak baik-baik saja, Pastor. Berapa banyak orang yang saya temui selalu ngomongnya gini, gak apa-apa Pastor, saya bisa kok, saya oke kok, gak apa-apa kok Pastor. Why is it so hard to be honest to yourself? Apa sesusah itu untuk jujur pada diri kita sendiri? Pastor, why should I be honest? Kenapa saya harus jujur Pastor? Dengar ini saudaraku, keterbukaan awal dari pemulihan. Kalau saudara merasa nggak perlu ditolong, saudara nggak bisa ditolong. Sampai di satu titik saudara ngomong, yes Pastor I need help. Then the journey begin. Kabar baiknya buat saudara ya saudaraku. Saya ingin katakan ini buat saudara. He cares for you. Tuhan yang saudara dan saya sembah. Dia peduli pada saudara. Dan boleh enggak saya katakan pada saudara, you are not alone. Saudara enggak sendirian. Ada banyak tokoh-tokoh hebat di dalam Alkitab yang mengalami apa yang sedang saudara alami. And it's okay, you don't have to be perfect. Dalam hal ini ya saudaraku, saya enggak pernah menyembunyikan. Saya katakan kepada saudara, your pastor is not perfect. Pendeta saudara bukan superhero. Tapi yes, saya akan terus bertumbuh dan saya tidak akan pernah menyerah. Banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab saudara, kita buka yuk, kita lihat yuk. Ayub pasalnya yang ke-7. Ayub itu sampai ngomong gini saudara, ayatnya yang ke-11. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Kadang ada orang tuh yang sampai gini loh saudara, sampai ditutup mulutnya kayak, malam hari mau teriak aja kayak enggak berani untuk teriak. Saya bongkar satu-satu boleh hari ini saudaraku? Meninggalkan bulan April ini kita semua dilepaskan, amin. Sayap itu dipulihkan yuk. Karena yang saya percaya ya saudara, masing-masing dari saudara Tuhan ciptakan dengan potensi yang besar. Ada rencana Tuhan yang besar atas kehidupan saudara. Saya tidak sabar menantikan melihat seperti apa ketika saudara dalam full potensial itu dipakai Tuhan di bidang saudara. I cannot wait to see. Karena saya tahu di tempat ini ada orang-orang hebat. Orang-orang dengan talenta-talenta yang dahsyat. You just do not notice it. Saudara hanya nggak sadar aja. Saudara kadang-kala memandang dirimu rendah. Jangan meremehkan diri kita sendiri loh saudaraku. Karena di dalam darahmu mengalir darah. Leluhur saudara itu ya saudara, orang-orang yang sudah mengalahkan raksasa. Saya nggak tahu dengan saudara, but I believe kita ini keturunan Abraham yang mengerti, katakan amin. Ada satu leluhurmu yang namanya Yakub, dia pernah wrestle. Alkitab mencatat dengan Tuhan. Dia wrestle with God, dia wrestle with the angel. Dia tidak mau menyerah pada keadaannya. Dia bertarung di situ, dia bergumul dengan Tuhan. Sampai Tuhan mengubah kehidupannya. Yabes yang lahir dengan satu destiny, dicatat anak ini lahir dengan kesakitan. Dia nggak mau menyerah tuh saudaraku. Ada di sini mungkin itu yang kau katakan dalam hidupmu. Pastor, selamanya saya akan jadi orang gagal.
Hari ini saya tantang saudara, kalau leluhurmu berhasil bergumul dan mengalahkan nasib dalam kehidupannya, keluar sebagai pemenang, ada darah pemenang di dalam kehidupanmu. Engkau ditentukan untuk jadi lebih dari pemenang. Boleh aminnya yang paling keras. Jadi atas hidupmu. Amazingnya lagi ya saudara, bukan cuman Ayub saudaraku. Ayub itu sampai ngomong, aduh udah sesek, aduh aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Mungkin sebagian dari saudara ngomong, Pastor, lah tapi kan saya ini leader loh di gereja ini Pastor. I cannot be weak. Saya nggak bisa terlihat lemah. Saya pembicara loh Pastor. Saya pelayan mimbar loh. Ya jangankan saudara yang pelayan mimbar, pembicara, yang manalah terserah leader kayak. Ini yang bicara nabi besar. Yeremia saudaraku, kurang apa? Siapa yang gak pernah baca nama Yeremia? Kurang besar apa nabi ini? Ratapan 1 ayat 20 ngomong gini, ya Tuhan lihatlah, ini Yeremia ngomong loh saudara. Ya Tuhan lihatlah betapa besar ketakutanku. This is why I love my Bible. Ini sebabnya kenapa saya cinta Alkitab saya, saudara. Alkitab saudara itu jujur. Alkitab gak hanya menulis yang baik-baiknya saja. Ini Yeremia dia ngomong, betapa gelisah jiwaku. Segelisah apa saudaraku? Hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, roller coaster. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Yeremia ngomong. Kenapa saudara? Dia ngomong, aku sudah tidak kuat. Ini nabi sekelas Yeremia loh saudara. Dia ngomong, Yeremia tuh ngomong gini, karena sudah melampaui batas, aku memberontak. Sudah melampaui, udah tidak bisa lagi. Pengennya ngelawan, kepengennya gak terima. Kenapa saudara? Jiwa kita ini punya batas, saudara. Jangan salah. Jiwa dalam keadaan tertentu ya saudara, enggak apa-apa. Pressure itu saudara ditentukan, saudara itu tahan terhadap pressure. Itu sudah ketetapannya saudara. Dan manusia itu diciptakan ya bukan hanya tahan pressure ya. Saudara itu bisa adapt. Saudara bisa beradaptasi. Kita tidak seperti dinosaurus yang punah saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Sampai detik hari ini saudara melalui banyak hal dan here you are, you survive. Lihat kiri kananmu, kamu orang yang hebat. Amin. Here you go, saudara sudah melalui tahun 98. Krisis ekonomi yang begitu besar. Enggak main-main loh saudara, dolar pada saat itu 2.000, 2.500 Pak. Naik sampai 12,5, 15.000 loh. But here you are. Amazing ya saudaraku. Yeremia itu ya saudaraku sampai di batas tertentu. Kita tuh kalau ngalami pressure di daging, di jiwa ini ya saudaraku. Yeremia kenapa sampai dia ngomong aku sudah gak kuat, udah mau memberontak. Kenapa saudara? Lihat ini dia ngomong saudara. Karena sudah melampaui batas, aku memberontak. Di luar, ini yang dilihat Yeremia tuh ini. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang. Ada di sini yang selama masa pandemi kemarin, maaf saudaraku, kehilangan orang yang saudara cintai. Manusia itu ya saudara dalam batas tertentu ketika mengalami peristiwa-peristiwa yang cukup traumatis dalam kehidupannya, dia bisa berubah. Kadang perubahannya bisa 180 derajat saudaraku. Saudara mungkin pernah kehilangan orang yang saudara kasih. Yeremia ngeliat orang yang dia kasih di depan matanya ditebas pedang. Itu traumatisnya seperti apa saudara? Dan dia ngomong, Yeremia tuh ngerasa sudah kayak terjebak gak bisa apa-apa saudaraku. Dia ngomong yang di luar dia ngeliat dibinasakan pedang. Di dalam rumah oleh penyakit sampar. Ini momen dimana saudara tuh kadang tanya sama Tuhan gini, Tuhan aku tuh salah apa toh? Pernah ngalami gitu? Aku salah apa Tuhan?
Kok rasanya ini salah, itu salah. Tuhan di mana? Apa Tuhan itu masih ada? Apa Tuhan itu masih bersama aku? Kenapa kok diizinkan? Dan yang mengalami seperti ini bukan cuma Yeremia, saudara. Saya kasih tambahan lagi ya. Tuhan Yesus juga ngalami. Markus yuk kita buka ayatnya yang pasalnya yang ke-14 ayat 33 sampai 34. Yesus tuh sampai gini. Ia membawa Petrus, Yakobus, Yohanes sertanya. Yesus tuh sampai nggak mau sendirian. Dia minta ditemani. Ia sangat takut dan gentar. Ini siapa saudara? Ini Yesus. Lalu katanya besar, kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini berjaga-jagalah. Ini we are talking about Jesus. Pastor, what do you want to say? You are not alone. Kalau Ayub mengalami, Yeremia mengalami, Tuhan Yesus mengalami, dengar. Ketika engkau justru membuka dirimu, engkau memberikan jalan buat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Jangan malu saudaraku, itu bukan sesuatu yang memalukan kok. Gak peduli saudara itu dari orang kaya kah, apakah miskin kah, dia tuh gak mengenal itu semua saudara. Apakah saudara dari orang yang well educated, berpendidikan tinggi, apakah pendidikan saudara biasa, saudara besar, kecil, tua, muda, dari latar belakang apapun itu enggak efek saudaraku. Satu titik, setiap kita akan berurusan dengan jiwa kita. Doa saya, di momen itu, do not hide. Buka, belajar untuk terbuka. Tapi terbukanya juga jangan ngawur ya saudara. Pastor bilang terbuka. Oke, mulai sekarang saya akan melupakan masa lalu saya. Saya ceritakan sama semua orang. Gak gitu juga kali saudaraku. Yang ada saudara malah jadi bahan gosip. Terus gimana pastor? Pastornya sih katanya suruh terbuka, sekarang saya terbuka salah gitu kan. Terbuka pada orang yang tepat. Itu sebabnya para pelayan Tuhan, halo, para leader KKS boleh lambai-lambaikan tangan di tempat ini. Halo saudara, kalau ada orang yang cerita kepada saudara senggol kiri kanannya, jangan ember. Amin saudaraku, gereja kita bukan tempat gosip. Gosip boleh enggak? Boleh, betul. Boleh di depan orangnya. Tadi ada yang bilang sama saya, kalau gitu berarti bukan gosip. Ya gimana lah saudaraku. Amin saudara. Kenapa saya katakan ini? Orang dalam keadaan seperti itu sampai berani datang kepada saudara dan bercerita itu butuh tekad dan keberanian saudara. Respect it. Hargai. Lebih lagi saudara, bukan hanya kita terbuka pada orang yang tepat, terbuka datang pada counselor Jesus. Ini tadi pagi tuh saya nyanyiin tuh gak ada yang tahu ya lagunya saudara, sedih saya. Saya jadi berasa kayak sudah tambah umur gitu saudaraku. Ada yang pernah dengar ini, lagu ini saudaraku. Apa namanya? Seorang anak telah lahir. Jam ini tahu. Seorang putera diberikan lambang pemerintahan di atas bahunya dan namanya pun disebut orang apa saudaraku? Penasehat
ajaib, Allah yang perkasa, Dia penasehat ajaib. Wonderful Counselor. Kenapa kita datang sama Yesus, saudara? Karena yang pertama, Yesus itu sang pemilik jiwamu. Satu waktu ya saudara, satu kali ada seorang bapak mau berpergian, dia ambil mobilnya, dia keluar di jalan besar. Setelah sekian waktu dia setir mobilnya, mogok Bu di tengah jalan. Bapak ini keluar, ambil peralatan, kayak biasalah bapak-bapak kan lebih menguasai mesin ya. Buka kap mobilnya, tak, setelah sekian waktu mobilnya nggak beres-beres. Dia berusaha, dia tak, dia cari ininya, itunya, masih belum bisa jalan mobilnya saudaraku. Sampai setelah sekian waktu berjalan cukup lama saudara, ada seorang pria berkendara saudaraku, dari arah yang berlainan, dia berhenti, saudara, dia melihat bapak ini sedang masalah dengan mobilnya. Pria ini turun dan pria ini bertanya kepada bapak ini, "What can I do for you?" Gitu. Bapak ini bercerita, mobil saya begini, saya sudah mencoba, saya begini kan, saya begitu kan, tapi nggak bisa terus gitu. Pria ini tanya, "Can I do something? Boleh nggak saya bantu?" Gitu kan saudaraku. Bapak ini ngomong, "Saya yang punya mobil aja nggak bisa betulin. Kalau kamu bisa ya," kalau orang Jawa mangga gitu saudaraku. "Boleh silahkan, puji Tuhan." Akhirnya saudaraku, pria ini kembali ke mobilnya, dia ambil peralatan, dia kembali, nggak butuh waktu lama, tak, selesai, beres mobilnya. Bapak ini bingung, lah saya aja yang punya mobil, memperbaiki mobil ini nggak bisa. Kok kamu cepat sekali, kamu hebat. Bapak ini jabat tangan pria ini, dia ngomong thank you. Pria ini terima jabatan tangan bapak ini, ngomong sama-sama. "Perkenalkan, nama saya Henry Ford, saya yang membuat mobil Anda." He is the creator. Dia sang pencipta saudara. Pastor, ada ayatnya. Kalau dia pemilik jiwa kita. Loh ya ada. Buka yuk Yehezkiel pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-4 bagian A. Saya bacakan. Oh sama-sama lihat tuh saudaraku. Boleh baca sama-sama? 2, 3 yuk. Sungguh apa? Semua jiwa aku punya. A-nya besar atau kecil? Tuhan itu punya semua jiwa, saudara. Dia pemilik jiwa kita. Bahkan di sini dikatakan baik jiwa ayah maupun jiwa anak, aku punya. Gak yang besar, gak yang kecil. Jiwa kita ada yang punya. Kenapa datang kepada Yesus? Bukan hanya He is the creator. Dia sang pemelihara jiwa kita, saudara. Loh, sekarang saya tanya ya, Bapak Ibu di sini yang punya mobil nih, saya mau tanya. Mobilnya setiap sekian bulan sekali diservis enggak? Nah loh, kan lihat kiri kanan. Coba ngomong sampingnya, apalagi kita. Dan setuju enggak dengan saya saudaraku? Servis terbaik adalah servis ke bengkel resminya. Yang ngerti katakan amin. Boleh enggak atau saudara jiwanya ini diservis ke bengkel resminya saudaraku? Halo. Dia sang empunya jiwa dan pemelihara jiwa kita. Ayatnya mana? Ada saudara. Kita buka ayo. 1 Petrus 2 ayat 25. Sebab dari dahulu kamu sesat seperti domba. Kita ini kan domba saudara. Diibaratkan seperti domba. Alkitab tuh ngomong kamu suka sesat kayak domba. Domba itu kadang sukanya lost saudara. Loh domba itu lucu loh saudara. Domba itu kadang ya bisa tersesat tuh saudaraku. Masuk jurang sendiri. Loh ya beneran. Domba itu bisa begitu. Masuk jurang sendiri saudara. Kadangkala dalam kehidupan kita, di dalam keterbatasan kita, kita lost. Kita tersesat.
Kenapa khawatir itu penting, saudara? Kenapa rasa sakit itu penting? It is a signal. Belajar untuk mengerti signal-signal itu, jangan diabaikan. Tadi saya sudah sampaikan, khawatir itu adalah signal kita sadar kita tidak mampu. Kalau saudara masih merasa mampu, nggak akan ngerasa khawatir. Tapi karena sadar kita tidak mampu, kita butuh Tuhan. Kata pemelihara jiwa di sini ya saudara, kita baca lanjutannya tadi ya. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala. Tadinya sesat, sekarang kembali kepada gembala. Siapa? Dan pemelihara jiwamu. Kata pemelihara jiwa di sini bahasa Inggrisnya itu nyenengin banget saudara. The guardian of your soul. Tahukah saudara di dalam semua masalah yang saudara alami, saudara itu enggak sendirian loh. Ada the guardian of your soul. Penjaga jiwa itu menemani saudara. Jangan abaikan dia. Ada satu bahasa lagi yang menyebut itu bukan hanya the guardian of your soul, the bishop of your soul. Gembala jiwa. Dan karena dia gembala jiwa, dengar ini poin yang ketiga saudara. Kenapa kita datang sama the counselor Jesus? He cares for you. Dia peduli. Tuhan, masa sih Tuhan yang kayak gitu peduli? Tuhan tuh kan sudah sibuk. Itulah yang bikin saya itu takjub dengan Tuhan kita ini loh saudara. Mazmur, yuk kita buka 31 ayat 8 sampai 9. Aku akan bersorak-sorai bersuka cita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku. Di tengah semua kesibukan Tuhan, dia masih bisa menilik sengsara saudara. Bukan hanya itu saja, dia telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Dia tahu kalau saudara sesak, dia tahu kalau saudara tertekan. Tetapi lihat ini yang saya berdoa terjadi atas hidupmu. Tidak menyerahkan aku ke tangan musuh. Tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Apapun yang saat ini sedang saudara alami ya saudara, izinkan saya mengatakan ini. Dia tidak menyerahkan engkau ke tangan musuhmu. Kakimu akan ditegakkan sehingga kau bisa berdiri lagi. Bukan hanya berdiri untuk berjalan. Tapi firman Tuhan berkata kau berjalan tidak menjadi letih. Engkau berlari tidak menjadi lelah. Engkau akan terbang seperti pada burung Raja Wali. Jadi atas hidupmu. Sayapmu bisa dikepakkan kembali. Dan yang terakhir ya saudara, kenapa datang pada counselor Jesus saudara itu? Ini yang buat saya, kenapa saya suka lagu tadi saudara? Karena it is true. Siapakah Allah yang seperti Allah kita? He is that big. Yet he cares. Dia bahkan hafal semua nama saudara. Curang gak sih? Nama sampingmu aja saudara gak hafal kok. Coba saya tanya. Ayo, sampingnya siapa namanya? Depan belakangnya siapa namanya? Kan? Tapi Tuhan tahu setiap nama saudara. Curang gak sih? Dia segitunya loh saudara. He is that big. Yet he cares for you. Dia ini ya saudara, imam besar yang keempat, yang tahu semua yang kita rasakan. Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya. Siapa imam besar yang kita punya? Yesus. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Lihat ini saudara, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Apa maksudnya saudara? Tidak ada satupun perasaan yang saudara rasakan yang dia tidak tahu. Pastor, apa Tuhan tahu kalau saya ini tertolak? Oh, Tuhan saudara tuh ditolak berapa kali Pak? Anak sekolah minggu aja punya nyanyiannya. Serigala ada lubangnya, burung di udara. Yang ini gak tahu. Saya jadi mikir loh saudaraku. Burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya.
Tuhanmu tuh tahu saudara rasanya ditolak saudaraku. Orang yang sama yang ngomong hosana bagi anak domba, the next setelah mereka ngomong begitu, the next day mereka ngomong salibkan dia. Di mana mereka semua? Di antara orang-orang itu sudah pernah ngalami mujizat Tuhan loh. Yesus menyembuhkan mereka dengan tangannya loh saudaraku. Where are they? Pada saat Yesus disalib di atas kayu salib ya saudara. Ada sebagian dari saudara merasa kayak pastor saya ditinggal, saya kesepian, saya benar-benar ngerasa kayak enggak punya siapapun bersama dengan saya. Di atas kayu salib itu murid-muridnya semua enggak ada yang nemenin dia loh saudara. Yang tinggal hanya ibunya satu, Yohanes. Where are they? Mereka 12 murid, mereka bukan orang lain loh. Tidur sama-sama, makan satu meja. Oh, saya nggak bisa bayangin saudaraku rasanya Yesus ada di kayu salib pada saat dia lihat ke bawah. Dia tidak mendapatkan siapapun di sana. In case ada di antara saudara-saudara yang pernah merasa kayak saudara dikhianati. Saya harus katakan ini kepada saudara. He exactly experienced it. Saudara mungkin berkata kepada saya, pastor saya merasa dipermalukan. Kalau ada satu film yang saya nggak bisa nyaksiin sampai lengkap ya saudara, Passion of the Christ. Setiap kali saya ngeliat Passion of the Christ, jujur saudaraku, hati saya tuh nggak nyampe gitu. Yesus itu jalan, dia tuh benar-benar dilepas loh saudara. Kalau saudara itu malunya seperti apa? Disaksikan orang seluruh kota. Saudara merasa disalah mengerti? Come on. Yesus itu di kayu salib bukan dihukum atas kesalahannya dia loh. Bahkan Alkitab mencatat tidak ditemukan kesalahan padanya. Tapi tetap dihukum. Di mana orang-orang yang pada saat itu disembuhkan Yesus? Di mana orang-orang yang pada saat itu ditolong Yesus? Where are they? Dia tahu apa yang saudara rasakan. Bahkan dalam semuanya itu ya saudaraku, in case ada di antara saudara-saudara yang pernah ngerasa kayak putus asa, saudara udah gak kuat lagi. Yesus dalam menanggung semuanya itu dia khusus memberikan satu signature kepada saudara. Dia tidak menyerah, di sampai titik terakhirnya dia berkata, it is finished. Kenapa saudara? He wants to give you a message. Kalau aku bisa, engkau juga bisa. Yuk, maju lagi yuk. Yesus ngomong sama saudara, aku sudah menyelesaikan sampai akhir. Bahkan semuanya tadi yang saya katakan, I bear it all. You can do it too. Datang pada counselor Jesus. Pastor, kalau saya mau datang sama Yesus, oke, saya tahu. Saya mau datang sama Yesus. Waktu saya datang sama Yesus, saya mesti gimana? Saya harus gimana? Kalau saya mengalami semua itu, saya berbeban berat sama seperti yang Pastor ceritakan, saya mengalami semua gangguan itu semuanya. What should I do, Pastor? Yang ketiga, saudaraku, saya bukakan ayat ini. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai 7. Ayat ini ngomong seperti ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Boleh saya tanya, saudara? Kalau gitu kita boleh khawatir enggak? Hah? Nah, tadi ayatnya bilang janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Ayat ini ngomong seperti itu saudara, karena ayat ini tahu. Bukan boleh enggak boleh. Kamu akan khawatir anyway. Gitu. Oke saudaraku. Enggak usah boleh enggak boleh ya kita akan khawatir anyway. Tapi ayat ini ngomong pada saat kamu khawatir. Kenapa kok ayat ini bilang jangan khawatir? Karena ayat ini tahu pada saat kamu khawatir, ayat ini ngomong seperti ini saudaraku. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan.
Itulah gunanya doa, salah satunya ya saudaraku. Tapi masalahnya ayat ini ngomong suruh nyatain, suruh nuangin semuanya, suruh ngomong semuanya. Masalahnya senggol kiri kanan, Pak, lah kamu doa enggak? Nah kan, sukanya anak Tuhan kan gitu toh. Kalau khawatir terus gimana? BBI. Nah tadi katanya pasang status katanya. Galau. Aduh. Status tuh ya saudara dibuat menginjil aja. Oke? Status itu buat untuk memberitakan kabar baik. Amin. Status gak usah cerita-cerita yang di dalam. Gak usah dipakai nyindir-nyindir. Yang mengerti katakan amin. Lihat kiri kanan galau kok ditularin. Oke? Apa yang firman Tuhan katakan? Pada saat engkau khawatir, anyway kita tuh pasti akan pernah mengalami khawatir. Gimana caranya? Datang sama Tuhan di dalam doa dan permohonan. Ngomong sama Tuhan, jangan BBI kiri kanan. BBI-nya sama Tuhan aja. Tuhan aku enggak terima loh Tuhan. Tuhan kenapa kok seperti ini? Tuhan kok diperlakukan seperti ini? Salahku apa Tuhan? Aku ngelakuin apa Tuhan? Itu kan kegelisahan kok saudaraku. Tuhan ini gimana? Aku takut loh Tuhan. Siapa yang bakal jaga aku? Kalau sampai terjadi kayak gini gimana Tuhan? Tuangkan semuanya itu dalam doa dan permohonan. Berarti boleh minta enggak? Boleh. Loh enggak salah loh saudara minta. Orang disuruh kok dalam doa dan permohonan. Artinya apa? Tuhan tolong aku. Tuhan bantu aku. Tuhan buka jalan buat aku. Tapi enggak sampai di situ, ditambahi. Ada lanjutannya saudara, dalam doa dan permohonan dengan sungut-sungut. Alkitabnya beda. Nah kenyataannya yang mana? Ucapan syukur keluarga Allah luar biasa. Artinya pada saat doa bukan gini, Tuhan kok enggak nolong-nolong. Katanya kemarin pendetanya bilang, katanya mana. No, aku percaya Tuhanku baik. Dengan ucapan syukur kan, terima kasih Tuhan, sekalipun diizinkan tidak dibiarkan sendiri. Aku percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih. Kenapa? Kenapa kita harus lakukan itu? Kenapa nggak pakai sungut-sungut? Ini kan formula ya saudara. Formula ya, oke? 1 tambah 1 sama dengan 2. Jangan diambil, kalau formula itu kerjakan semuanya. A plus B plus C equals to, kan gitu. Namanya juga formula. Jangan diambil salah satunya, enggak jadi. Sepakat? Nah, kalau formula tadi itu saudara lakukan, apa yang terjadi? Lihat ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi. Boleh saudaraku? Formula jangan didiskon. Enggak jadi nanti. Formula kerjakan semua. Doa, permohonan, boleh minta. Tapi dengan ucapan syukur. Maka yang terjadi apa? Damai sejahtera Allah. Itu sebabnya kita perlu berdoa tiap hari. Nah, saudara aminnya keras tapi dilakuin enggak? Saya pikir-pikir orang Kristen itu curang loh. Kenapa curang? Handphone saudara aja di-charge-nya tiap hari apa? Seminggu sekali. Lah kok saudara kok nge-charge-nya seminggu sekali?
Nah. Lah kalau nggak di gereja nggak doa kok. Kan seminggu sekali. Lah handphonenya aja setiap hari kan. Ada di sini yang nge-charge-nya handphone setahun 2 kali, Natal dan Paskah? Coba saya lihat gimana hasilnya handphonenya jadi apa, saudaraku? Manusia sama. Handphone aja saudara cas setiap hari kok. Kita manusia sama. Manusia itu ya saudaraku kayak baterai handphone itu loh. Jiwa kita itu kenapa perlu berendam? Saudara di charge itu gimana tuh sebenarnya? Di charge itu ya baterainya itu direndam dengan listrik. Benar kan? Pada saat di charge itu listrik itu menaungi satu baterai. Baterainya yang tadinya udah lemah, bangkit lagi. Saudara bisa main Instagram, sosmed. Kan? Saudara bisa pakai handphone itu dengan leluasa. Jiwa saudara juga sama loh. Tapi enggak pernah di-charge. Itu sebabnya berendam dalam hadirat Tuhan, saudaraku. Dan percaya enggak percaya ya saudara? Di mana-mana jarang loh obat itu manis. Hah? Itu sebabnya ibu-ibu yang punya anak kecil, susah enggak suruh anaknya minum obat? Kenapa? Pahit. Tapi harus diminum enggak? Minum. Kalau mau manis minum ice cream. Tambah pilek saudara itu. Kan? Tapi harus minum obat. Pahit. Percaya enggak percaya saudara? Ketika saudara ada di dalam keadaan yang drop ya, jiwamu itu troubling ya. Enggak ada obat lain tuh saudara yang lebih manjur dari obat ini, saya udah nyoba. Oh, buktikan perkataan saya. Saya pernah ya, waktu saya di Amerika, saya kuliah, saya drop, saya down sekali, saya jauh dari orang tua, bahasa saya terbatas, saya frustrasi. Lihat film saudaraku nggak ngerti artinya, karena nggak ada subtitlenya. Itu zaman dimana saya bahasa Inggris tuh sehari-hari di sekolah juga kita bahasa Inggris tuh seberapa toh? Cuman berapa jam. Nggak jam seperti anak-anak zaman sekarang, sekolahnya berbahasa Inggrisnya rocos gitu. Zaman itu kita bahasa Inggris terbatas sekali. Saat saya drop ya saudaraku, jujur saudaraku, saat itu saya coba, saya berpikir, saya pasti happy kalau melakukan ini. Ibu-ibu tahu yang saya katakan, shopping. Saya shopping dari pagi sampai malam saudara. Saya jalan-jalan, I buy whatever I want. Happy sih, tapi pulang happy-nya gak bertahan lama. Setelah itu saya coba, orang zaman sekarang bilangnya apa? Healing. Kan? Apa yang lagi tren pergi kemana saudara? Hah? Nanti sebentar lagi lebaran mau kemana? Ada yang ke Bali, ada yang kemana lagi? Kemana? Pulang kampung katanya. Ada yang kemana lagi saudaraku? Healing. Memang pada saat saudara pergi mungkin saudara happy. Tapi habis itu pulang. Gak berubah tuh Pak. Saudara mau tahu obat yang paling manjur apa? Mau tahu gak saudara? Hah? Beneran Pak? Nanti saya kasih tahu ini. Saudara coba perkataan saya ya, buktikan perkataan saya. Tapi saya ingatkan dulu, obat itu rasanya pahit. Oke, kalau manis minum es krim. Pantengin terus ya saudara. Saudara mau tiduran kayak mau duduk kayak terserah. Pasang earphone, dengerin khotbah berjam-jam. Khotbah-khotbah yang saudara tahu itu membangkitkan roh. Enggak sembarang khotbah ya saudara. Setel khotbah-khotbah yang saudara tahu tema-tema yang membangkitkan roh. Setel itu, dengerin berjam-jam. Saya jamin, nanti tiba-tiba ya roh saudara membaik. Masalahnya gak banyak yang bisa melakukan itu. Kenapa? Tiba-tiba waktu mau dengerin khotbah, dagingnya hidup. Kayak cacing kepanasan. Dibuka sih YouTube-nya. Tapi beralihnya ke drakor, saudara. Loh saya udah bilang loh, obat itu lain. Kalau drakor tuh kayaknya kursinya empuk loh saudaraku.
duduk itu lama. Tapi begitu disetel khotbah, jadi per sekarang. Rasanya pengen lari, rasanya udah kayak apa sih, kepanasan gitu loh saudara. Gitu. Kenapa saudara? That's what happened actually. Tahukah saudara seberapa kuat jiwa saudara? Sekuat roh saudara. Saya ulang ya saudara. Seberapa kuat jiwamu, sekuat rohmu. Kenapa tiap hari berdoa saudara? Jiwa kita ini tiap hari pasti ada hantaman. Masalah, kesalahpahaman sama pasangan. Belum kalau ada hutang piutang. Kan? Loh itu berat loh saudara. Berat. Saya tahu. Belum sakit penyakit vonis dokter. Belum masalah di pekerjaan. Belum suami lari. Belum anak gak beres. Belum dimarahin di pekerjaan. Itu on and on. Tadi kan saudara cas kan? Saya tanya, habis gak baterai saudara setelah di charge? Menurun kan? Menurun kan? Saudara gak bisa bilang sama handphone saudara toh, kamu ngerepotin. Bu sudah di charge sekali aja, habis itu seumur hidup bisa nyala. Gak bisa gitu kan saudara? Sama, jiwa kita juga sama. Pernah ngerasain gak dari gereja semangat Pak, pulang nanti dimarahin istri, lemes lagi. Pernah ngalami itu ya? Pernah ya? Kenapa? Jiwanya kehantam terus. Rohnya harus kuat. Sebabnya lagu ini ngomong kayak gini saudaraku. Sama-sama ya kita pujikan lagu ini ya. Ku temukan, bangkit berdiri yuk. Kedamaian saat diam di hadiratmu. Ku temukan kedamaian saat ku cari wajahmu. Yesus, Engkau yang ku rindu. Yesus, Engkau yang ku perlu. Katakan saudaraku, Dia sumber tenangku. Kau sumber tenangku di tengah badai. Kau sumber kuatku. Saat ku tak mampu, Kau pegang tanganku dan berkata, jangan takut. Oh yes, Kau menjagaku. Oh, sama-sama kita pujikan lagu ini. Kita katakan, Tuhan, ku temukan ketenangan saat kami diam di hadirat-Mu Tuhan. Oh, ku temukan kedamaian saat ku cari wajah. Gak ada tempat lain saudaraku, hanya Dia dan Dia saja. Yesus, Engkau yang ku rindu. Ora basyerete karalava ya bosyike. Engkau yang ku perlu. Angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan, Kau sumber tenangku di tengah badai. Saat ku tak mampu, Kau pegang tanganku. This is what you say. Dan berkata, jangan takut. Kau menjagaku. Kau sumber tenang. Engkau dan Engkau
Jemaat saja yuk, sama-sama katakan kesumberanku di tengah badai. Kau dengar Tuhan perkataan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kau bawa kami Tuhan. Jangan pernah lepaskan. Yesus. Yesus. Sekali lagi yuk saudaraku katakan. Kau sumberanku di tengah badai. Saat kami tak mampu, Engkau ada Tuhan. Jangan lepaskan, jangan lepaskan. Kau menjagaku, kau sumber tenangku. Di tengah badai, saat ku tak mampu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Berkata, jangan takut. Yang terakhir saudara katakan. Kau sumber tenangku. Satu demi satu Tuhan. Kau sumber Sepanjang bulan ini Engkau kerjakan kehidupan kami Tuhan. kau berkata Segarkan kami kembali. dan berkata, Jangan takut. Dan berkata. jangan takut. Ini yang dia katakan kepada engkau saudaraku. Dan berkata, jangan takut. Sama-sama yuk saudara katakan. Engkau menjagaku. Angkat kedua tanganmu saudara, diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Oh, diberkati engkau roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara dengan sempurna. Yes, amin. Sehat tubuhmu saudaraku. Amin. Kalau hari ini ada orang yang sedang ada di dalam pergumulan dengan kesehatannya, angkat tanganmu saudara, nggak usah lihat kiri kanan, angkat tanganmu. Disampaikan firman-Nya dan disembuhkan Amin. mereka oleh bilurnya. I speak healing. Yes, amin. Kesembuhanmu Yes, mengalir. amin. Yes, amin. Sejak engkau keluar dari tempat ini, Amin. kesembuhan bekerja Amin. atas hidupmu. Amin, amin, amin. Baik jiwamu, Yes. kuat rohmu, Amin. panjang umurmu. Amin. Dalam hidupmu tidak pernah kekurangan hal baik. Kesaksian tentang betapa dahsyatnya Tuhan itu atas hidupmu. Pulang saudara bawa damai, sukacita yang dari Tuhan. Cinta kasih Yesus Kristus, putranya, persekutuan dengan rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, engkau yang diberkati bersama dengan suaramu yang paling keras, katakan amin.